Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pemimpin kota berdiri di sana, energi kekacauan berputar di sekelilingnya. Aliansi Hong hanya memiliki satu kristal warisan cahaya mimpi. Oleh karena itu, harga milikmu cukup tinggi. Lo Feng merasa gembira saat mendengarkannya dengan penuh perhatian. Warisan calon dewa lebih rendah dari warisan jenderal dewa. Bahkan dengan kemajuan besar dalam warisan calon dewa, seseorang paling banyak akan mencapai batas level kaisar. Hanya dengan penggabungan kristal dan menjadi satu dengannya, seseorang akan memiliki kekuatan seorang kesatria biasa, yang merupakan kekuatan guru Mutruyan. Lo Feng terkejut. Pemimpin kota itu mengangguk. Guru Mutruyan tak terkalahkan di antara para kaisar, setara dengan seorang kesatria biasa. Ini adalah tingkat kekuatan utusan cahaya mimpi. Sedangkan untuk kandidatnya, bahkan dengan kemajuan besar dalam semua teknik, dia paling-paling hanya akan menjadi prajurit puncak, tidak setara dengan seorang kesatria biasa. Juga ada sisi buruk dalam menerima warisan ini. Jika seseorang tidak membuat kemajuan besar dalam hal ini, itu tidak apa-apa. Namun, jika seseorang melangkah jauh dengannya, batas mereka dalam hidup akan selamanya menjadi seorang kandidat. Pemimpin kota memandang Lo Feng. Artinya, pelatihan dalam teknik pewarisan dapat meningkatkan kekuatan seseorang sejak awal. Namun nantinya, mereka akan terpengaruh olehnya dan tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi seorang kesatria. Lo Feng menatap dengan mata terbelalak. Menjadi seorang kesatria itu sendiri sangatlah sulit. Oleh karena itu, banyak jenius yang tidak memiliki ambisi bersedia untuk berlatih teknik pewarisan. Jika itu adalah warisan jenderal dewa, itu sama sekali berbeda. Para kaisar semuanya berjuang keras untuk mendapatkan slot, meminta bantuan guru mereka. Harga satu kali saja bisa mencapai beberapa puluh miliar poin. Juga, mereka akan berutang budi karena mendapatkan bantuan guru mereka. Kamu seharusnya tahu betapa berharganya itu. Truyan pernah menerima sebelumnya. Lo Feng penasaran. Warisan kandidat dewa memiliki batas kekuatan setingkat kaisar. Bahkan menjadi satu-satunya kandidat akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan seorang kesatria. Warisan jenderal dewa itu triliunan kali lebih sulit. Saat seseorang menerimanya, itu akan menjadi batas kesatria. Bahkan melawan Universe Master, mereka akan mampu bertahan. Itu mirip dengan pencipta 7 bentuk Nansen, yaitu si Ludo. Juga mirip dengan penguasa istana Tianxi yang kamu kenal. Meskipun itu bukan tingkat Universe Master, mereka dapat dianggap hampir pada tingkat itu. Tentu saja, warisan jenderal dewa jauh lebih sulit. Sangat sulit bagi seseorang untuk menyelesaikannya. Meski begitu, mereka masih banyak manfaatnya. Jelas jauh lebih hebat dan memperkuat jiwa, serta teknik lainnya bahkan memperkuat tubuh. Lo Feng mengangguk. Dia telah menerima warisan sebelumnya. Amplitudo energi rohnya melebihi 3200. Perbedaan kekuatan warisannya sangat besar. Begitu pula prospek masa depannya. Oleh karena itu, berkenaan dengan pertukaran poin dalam aliansi Hong, perbedaannya juga sangat besar. Mengenai kristal warisan cahaya mimpi yang kamu miliki, itu tidak berguna di tanganmu. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama, jual ke perusahaan alam semesta virtual. Harganya 30 miliar poin. Yang kedua, kamu dapat menggunakannya untuk menukarkan warisan jenderal dewa. Karena hanya ada satu setiap 10.081 era. Warisan yang cocok untukmu berikutnya akan terjadi selama 120.000 tahun dari sekarang. Apakah kamu sudah memikirkan jawabannya? Pemimpin kota itu menatap Lo Feng.
Aku ingin menyimpan kristal itu untuk saat ini. Apakah akan menukarnya dengan poin atau slot untuk warisan? Aku akan memutuskan ketika saatnya tiba, kata Lo Feng. Baiklah, tidak masalah. Pemimpin kota itu mengangguk. Aku akan membantu menjaga satu slot untuk warisan Jenderal Dewa. Itu untuk warisan Jenderal Dewa Kota. Aku akan menjaganya sampai 120.000 tahun kemudian. Terima kasih guru. Lo Feng berterima kasih. Tidak ada yang namanya menyimpan slot sesederhana itu. Ini murni karena pemimpin kota yang membantunya. Lo Feng pergi dengan hormat. Melihat Lo Feng meninggalkan istana, pemimpin kota mengangguk dalam hati. Melihat rekaman Lo Feng, dia benar-benar dapat dengan mudah menghabisi pejabat puncak, bahkan menggunakan kristal Dewa Api untuk menghabisi Kaisar Rendah. Tubuh binatang bertanduk emasnya benar-benar dapat menahan ledakan itu. Pertemuan murid ini jauh lebih misterius daripada yang kukira. Dia menggelengkan kepalanya. Pertemuan dan harta karun itu ada di sana, tetapi semuanya masih tergantung pada orangnya. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pemimpin kota tahu banyak tentang Lo Feng, akan tetapi berkenaan dengan manual tanpa nama, prajurit dan perlengkapan perang umum, tak seorang pun mengetahuinya. Hal itu tidak diketahui di antara umat manusia. Namun saat dia mengamati pertumbuhan Lo Feng, dia secara alami menyimpulkan Lo Feng pasti memiliki beberapa pertemuan yang hebat. Hanya dengan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, dia dapat memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sulit untuk memastikan yang mana. Di dalam sebuah goa di benua utama Yanji, Lo Feng telah mendirikan markas sementaranya. Tubuh Mosa telah menjadi batu di dalam goa, sedangkan tubuh bumi Lo Feng dan binatang bertanduk emas, mereka mulai berlatih jilid kedua dari manual tanpa nama. Tubuh binatang itu hancur total. Ia sekali lagi mulai membentuk tubuh baru dan melanjutkan pelatihan. Dalam bulan kedua pelatihannya, di vilanya di wilayah utama Gunung Yuxiang, di alam semesta virtual. Yang mulia, tim dari aliansi Hong telah datang. Manajer Dylan menunjuk keluar. Lo Feng berjalan mendekat mengerutkan kening. Di luar pintu masuk besar villa itu, sekelompok makhluk andaing berdiri. Semuanya dengan penampilan yang berbeda-beda. Totalnya ada 9 orang. Salam. Lo Feng berjalan mendekat dengan penasaran. Dia bisa menebak dari tekanan tak berbentuk yang mereka berikan. Mereka semua adalah andaing kaisar. Kami adalah kelompok utusan khusus aliansi Hong. Kami datang ke sini untuk secara resmi mengundangmu bergabung dengan aliansi Hong. Menurut informasi yang telah dikumpulkannya tentang mereka, beserta pembicaraan dengan prajurit kuat lainnya, biasanya hanya kaisar yang akan diundang secara resmi. Menjadi kaisar adalah persyaratan untuk bergabung. Dia belum pernah mendengar tentang seorang penguasa sektor yang diundang. Lo Feng memimpin tim dari aliansi Hong ke ruang tamu vilanya yang luas. Lo Feng telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan pesta sebelumnya. Aku masih belum tahu nama kalian, kata Lo Feng. Aku ras manusia, namaku Kaisar Hasrat, si cantik sejati. Wanita berbaju sirah merah muda tersenyum dan berkata, Klan Ganas, Kaisar Petir. Klan Kabut, Kaisar Air Menetes. Kesembilan utusan itu menjawab, ada 2 manusia, 7 ras lain, semuanya kaisar. Lo Feng memuji, jarang sekali aku bertemu dengan begitu banyak kaisar dan kaisar dari ras lain. Yang terlemah dalam aliansi Hong setidaknya adalah kaisar. Kami tidak layak menerima pujianmu. Kamu seharusnya tahu alasan kunjungan kami. Aliansi Hong melibatkan banyak ras lain yang membentuk aliansi besar. Kami pasti tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung. Namun begitu seseorang bergabung, dia tidak dapat mengkhianati aliansi. Apakah kamu bersedia untuk bergabung? Tentu saja. Lo Feng mengangguk. Saat Lo Feng menjawab, sebuah bintang yang menyilaukan muncul di ruang tamu. Itu menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bahu Lo Feng. Bayangan samar siluet manusia melayang di angkasa.
tekanan tak berbentuk, dan cahaya yang diproyeksikannya membuat Lo Feng dan kaisar lainnya tidak dapat mengangkat kepala untuk melihat dengan jelas. Hampir seperti semut yang menghadapi dewa, tidak ada perlawanan. Manusia Lo Feng, cahaya itu berbicara. Sulit untuk membedakan apakah itu seorang pria atau wanita. Cahaya itu menembus langsung ke jiwa Lo Feng. Selamat datang di Aliansi Hong. Mulai sekarang kamu adalah anggota resmi. Alam semesta penuh dengan bahaya. Agar ras manusia dapat bertahan hidup, para pejuang harus berjuang, baik untuk Aliansi Hong maupun umat manusia. Ini adalah tugas semua orang dan juga tugasmu. Cahaya itu menghilang. Setiap kali seseorang bergabung dengan Aliansi Hong, pemandangan ini akan muncul. Itu akan membuat banyak anggota bertanya-tanya siapakah orang itu. Ada yang mengatakan itu adalah kemunculan salah satu penguasa istana Aliansi Hong. Ada yang mengatakan itu adalah semacam AI. Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu penguasa istana Aliansi? Gurumu, pemimpin kota kekacauan primal yang terhormat, adalah salah satu penguasa istana. Mereka semua adalah makhluk yang melampaui 7 bintang, kata Kaisar Petir. Lo Feng menatap tanda bintang 1 di bahunya. Apakah aku dianggap bintang 1? Itu benar. Siapapun yang baru saja bergabung dengan aliansi, semuanya akan menjadi bintang 1. Bintang 1 adalah posisi terendah dari anggota resmi. Semuanya orang memulai dari sana. Jangan khawatir tentang hal itu. Lo Feng, kamu sudah menjadi anggota Aliansi Hong. Kamu bisa membaca sendiri informasi terperincinya. Semuanya bisa dicari kalau kami jelaskan kepadamu. Itu akan memakan waktu lama. Informasinya terlalu banyak, kami tidak bisa meringkas semuanya. Sebelum kamu memasuki kota Aliansi Hong, lihatlah informasinya. Dengan begitu kamu akan lebih mengerti sebelum kamu masuk. Tim yang beranggotakan 9 kaisar juga ingin dekat dengan Lo Feng. Setelah perjamuan yang menyenangkan, Lo Feng meninggalkan kelompok itu. Dalam penelitian, Lo Feng duduk di ruang kerjanya dan segera mulai membaca tentang Aliansi Hong. Camp utama Aliansi Hong berada di dalam ruang yang dibuka khusus oleh perusahaan alam semesta virtual. Ruang itu memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengahnya terdapat kota kuno yang mengambang. Di sana tinggal banyak sekali prajurit. Itulah kota Aliansi Hong. Di sanalah berkumpulnya banyak manusia dan pejuang ras lain. Keamanan di sini sangat ketat. Setiap orang memiliki tingkat kewenangan yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kontribusinya. Kekuatan mereka ditentukan oleh catatan pertempuran mereka. Semakin banyak poin yang mereka dapatkan dan mereka akan dipisahkan menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, hingga 7 bintang. Perbedaan yang sangat sederhana. Semua prajurit memiliki tanda bintang di pundak mereka. Dengan cara itu, mudah untuk melihat siapa yang berada di level apa. 1 bintang, tanda pendatang baru. Mereka biasanya memiliki level kaisar normal. 2 bintang, prajurit kuat di antara para kaisar. 3 bintang, yaitu batas kaisar. 4 bintang, level kesatria pemula. Troyan ada di level ini. 7 bintang, level terendah dari seorang Universe Master. Pemimpin istana Tianxi berada di level ini. Kota Aliansi Hong terbagi menjadi kota luar dan dalam beserta istananya. Lo Feng melihat rekaman itu dan memuji. Dalam rekaman tersebut, kota kuno yang melayang di antara bintang-bintang itu dipenuhi oleh para prajurit. Lebih dari 3 juta kaisar berkumpul bersama. Kekuatan mereka terbagi menjadi 1 hingga 3 bintang. Semuanya tinggal di kota bagian luar. Kota bagian dalam hampir kosong. Mereka yang bintang 4-6 tinggal di dalam kota. Mereka hampir semuanya adalah kesatria. Di inti kota ada sebuah istana megah yang tingginya lebih dari 1.000.000 kilometer, hampir bagikan bilah pedang besar yang menembus angkasa. Ini adalah istana Aliansi Hong. Di sana tinggal 7 makhluk bintang. Makhluk-makhluk ini setidaknya setingkat dengan pemimpin istana Tianxi atau Siludo. Para penguasa istana adalah mereka yang melampaui 7 bintang. Mereka semua adalah makhluk yang dapat dengan mudah mengguncang triliunan ras.
Inikah kekuatan tersembunyi yang sebenarnya? Seru Lo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki kemampuan untuk membalikan waktu dan menghidupkan kembali prajurit lainnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akumulasi prajurit Lo Feng telah menebak bahwa akan ada banyak kaisar, namun totalnya ada ratusan ribu kaisar manusia. Ras lain di aliansi Hong benar-benar membuatnya kuat. Ras-ras puncak lainnya sangat kuat, meskipun mereka sendiri lemah. Dengan begitu banyak yang berkumpul bersama, totalnya ada lebih dari 3 juta kaisar. Meskipun begitu, pemimpin aliansi tetaplah manusia. Berapa banyak penguasa istana yang ada di aliansi ini? Lo Feng telah mencoba mencari, tetapi tingkat otoritasnya tidak memberikan hasil apapun. Lo Feng membaca dengan seksama informasi aliansi Hong. Semakin terkejut saat membacanya. Aliansi Hong mengumpulkan semua prajurit yang kuat, dan siapa yang akan mendapatkan harta karun yang dimiliki oleh seluruh ras? Tentu saja para kaisar yang kuat dan Universe Master yang berdiri di atas mereka semua. Mereka memiliki sejumlah besar kekayaan seluruh ras. Karena itu, beberapa lelang yang diadakan oleh bank untuk tamu mereka dibandingkan dengan transaksi aliansi Hong dianggap sebagai hal yang remeh. Transaksi normal mereka sendiri bernilai miliaran elemen campuran. Beberapa transaksi yang lebih besar bahkan bernilai lebih tinggi. Umat manusia diperintah oleh aliansi Hong, pemimpin kota kekacauan primal, Void Ghoul Master, dan kekuatan super lainnya. Mereka semua mungkin menguntungkan kelangsungan hidup ras, namun ketika menyangkut pengembangan pribadi mereka sendiri, tentu saja akan ada konflik. Bagaimanapun, pemimpin kota Void Ghoul Master dan penguasa Nagayan, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri. Informasi yang boleh aku akses saja sudah sangat banyak, manfaatnya juga sangat besar, dan persaingannya juga ketat. Aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari informasi ini. Namun saat ini aku sedang mempelajari manual tanpa nama volume kedua. Pelatihan tubuh bumi berjalan cepat, akan segera selesai. Kemudian aku akan memiliki cukup kekuatan untuk tetap berada di benua utama hanya dengan tubuh bumi saja. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap, Lo Feng telah berlatih volume kedua selama hampir 3 bulan. Tubuhku telah mencapai 6 kali lipat dari manusia normal, bukan 9 kali lipat seperti yang kuduga. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku terlalu serakah. Evolusi gen ini sudah surgawi. Itu membuat tubuhku mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan. Jika aku menyelesaikan volume ketiga, aku mungkin akan mencapai garis keturunan binatang buas ruang angkasa yang tertinggi. Saatnya mencoba menyerap kristal sungai darah. Aku menyerap total 8 sebelumnya. Sekarang setelah aku menyelesaikan jilid kedua dari buku petunjuk tanpa nama, fondasiku telah berkembang lebih jauh, hampir sebanding dengan binatang bertanduk emas. Aku mungkin bisa menjadi prajurit hitam yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun di benua sungai darah. Dia membalikan tangannya dan kristal sungai darah indah muncul. Dia menyayat telapak tangannya dengan jarinya dan meraih kristal itu. Rasa sakit akibat penyerapan kristal ke-9 dapat ditahan dengan mudah. Penyerapan yang ke-9 berhasil. Mari kita lihat bagaimana yang ke-10. Lo Feng yang awalnya tenang tidak dapat menahan napas. Dengan cepat meraih kristal lain. Dengan mudah menahan ilusi. Saat energi mengalir ke dalam tubuhnya, itu sama sekali berbeda dari binatang bertanduk emas yang menyerap energi ke bagian-bagian tubuhnya yang terpisah. Energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh ototnya bergetar hebat. Ekspresinya berubah saat dia berjuang keras menatap kristal di telapak tangannya. Kristal itu sudah tembus cahaya saat perubahan terakhir terjadi di dalam tubuhnya. Akhirnya, aku telah menjadi seorang prajurit hitam. Seorang prajurit hitam sejati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengayunkan tangan kanannya dengan penuh semangat, memicu riak-riak di angkasa saat kekuatannya yang dahsyat melesat ke segala arah, menyebabkan gelombang yang tenang itu naik hingga ratusan meter menjadi tsunami saat mengalir deras. Prajurit hitam adalah legenda di dunia sungai darah. Namun aku berhasil.
Apakah kekuatan tubuh bumi melonjak atau tumbuh perlahan? Semuanya tergantung pada ini. Emas gelap muncul di sekujur tubuhnya. Matanya juga berkilau emas gelap saat tubuhnya tampak sedikit menyusut, hampir seperti besi. Saat ini, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Dia tampak seperti binatang buas. Tebakanku ternyata benar. Memicu energi sungai darah di tubuh bumi setelah menyerap 10 kristal, menciptakan perubahan dalam genetikku. Kekuatanku benar-benar melonjak dan mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Dulu ketika binatang bertanduk emas menyerap 10 kristal, cakar kanannya memiliki kekuatan seluruh tubuhnya, setara dengan 2 kali lipat kekuatan sebelumnya. Bagus sekali, itu kejutan yang bagus. Sepertinya teoriku sebelumnya benar. Transformasi dewa binatang. Sisi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di seluruh kulitnya. Ia menjadi dewa binatang manusia. Transformasi dewa binatang berhasil. Tubuh bumiku sudah cukup kuat sekarang. Saat dia memikirkan pertempuran di depan, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Armor jenderal segera memasuki tubuhnya dan menjadi benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung ke setiap sel, otot, organ, dan sebagainya. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar. Dengan tubuh bumi dan binatang bertanduk emas yang keduanya setingkat kaisar, jika aku tidak mampu menghadapi musuh sendirian, aku bisa menggunakan kedua tubuh itu. Dengan selesainya jilid kedua dan berhasil menyerap 10 kristal sungai darah, ditambah baju sirah jenderal, tubuh buminya mungkin lebih lemah dari binatang bertanduk emas, tetapi dia memiliki kekuatan seorang kaisar. Kekuatannya setara dengan 2 kaisar. Lo Feng benar-benar percaya diri. Sulit untuk saling menghabisi dalam pertarungan antar Undying Kaisar. Jika binatang bertanduk emas itu tidak memiliki sayap sawu dan baju sirah jenderal, ia juga akan mati. Karena itu, ketika kaisar bertarung, mereka saling paling hanya bisa saling menekan. Kematian adalah hal yang langka. Menggunakan jumlah dengan 2 kaisar yang bergandengan tangan, musuh tidak bisa melarikan diri. Tubuh bumi membutuhkan waktu hampir 3 bulan untuk menyelesaikan volume kedua. Sedangkan untuk binatang, mungkin akan memakan waktu sekitar 30 tahun. Lo Feng tidak memiliki kesabaran untuk menunggu selama itu sebelum menuju ke kota. Lo Feng menekan tombol transfer otomatis di alam semesta virtual. Sebagai anggota aliansi Hong, dia punya satu lokasi lagi yang bisa diteleportasinya, yaitu kota aliansi Hong. Dia menghilang dan dipindahkan ke ruang lain. Inikah kota aliansi Hong? Muncul di ruang tamu yang luasnya tidak lebih dari 1000 meter persegi. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ini adalah ruang tamu kecil. Meskipun tinggi badannya tidak setinggi itu, ada yang melebihi 10 meter dan lain-lain. Mbak Bata duduk di bahu Lo Feng dan berteriak, "Aku sudah menerima surat, ini tempat tinggalmu." Semua warga kota luar memiliki tempat tinggal yang sama, luasnya 3200 meter persegi. Sangat kecil. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Villa wilayah utama Yuxiang luasnya ribuan meter persegi. Tempat ini akan sulit untuk berlatih atau melakukan apapun. Lo Feng, menurut sistem manajemen kota aliansi Hong, kota aliansi Hong bukanlah tempat bagimu untuk berlatih, melainkan tempat bagi para pejuang kuat untuk berkumpul. Mereka semua memiliki bentuk tubuh yang sama, tubuh setingkat pelajar. Aku merasakannya. Lo Feng mengangguk. Bukan hanya kaisar, bahkan para kesatria memiliki tubuh yang sama di sini, kata Babata. Jadi selama para kesatria mengendalikan tekanan mereka, bahkan jika seorang kesatria berdiri di hadapanmu, kamu tidak akan bisa mengetahuinya. Karena semua orang memiliki tubuh yang sama, satu-satunya perbedaan adalah kesadaran. Dan seseorang dapat mengendalikan tekanan mereka, sehingga mustahil untuk mengetahuinya. Ayo kita lihat. Lo Feng berjalan keluar. Kota luar adalah yang paling padat dan sibuk. Lagi pula kota dalam sebagian besar diisi oleh para kesatria dan jumlah mereka sangat sedikit. Setidaknya itu jelas, kota luar memiliki lebih dari 3 juta penduduk, terbagi dalam distrik-distrik kecil, masing-masing dengan paling banyak 10.000 penduduk. Babata memberitahu Lo Feng.
Berjalan dalam distrik kecil, Lo Fong merasa hampir seperti sedang berjalan di distrik kecil di bumi. Di daratan di depan terdapat banyak kursi dan meja. Para prajurit duduk berkelompok dan minum serta berbincang. Sekilas pandang, ada sedikitnya 100 dari mereka. Sekitar 5 dari mereka manusia, sementara yang lainnya semuanya dari ras lain. Aku belum pernah melihatmu. Apakah kamu baru saja bergabung dengan aliansi Hong? Ayo kita minum bersama. Seketika banyak prajurit yang mengangkat gelasnya dan melambaikan tangan. Babata, jangan ungkapkan identitasku. Gelar sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal terlalu mengejutkan. Dan berita itu pasti telah menyebar ke seluruh aliansi Hong. Ditambah lagi, jarang sekali melihat penguasa sektor di sini. Dia tidak ingin menjadi bahan tontonan. Dimengerti, kata Babata. Lo Fong berjalan menuju ke arah para prajurit yang ramah itu dan tersenyum. Setelah itu, ia mengambil segelas anggur dari bar dan menuju ke arah kelima manusia. Jika aku tidak keberatan, aku akan duduk di sini, kata Lo Fong. Kelima kaisar lainnya tersenyum. Lo Fong berbincang dengan gembira dengan kelima kaisar itu. Kadang-kadang, prajurit ras lain akan datang untuk menyapa. Hal ini membuat Lo Fong mengenal banyak prajurit ras lainnya. Ia merasa seakan-akan suasana di dalam kota itu damai. Harus diketahui bahwa para kesatria di benua utama Yanji jelas tidak akur. Para prajurit ras lain tiba-tiba menjadi berisik, membuat Lo Fong terkejut. Dia menatap ke arah para prajurit lainnya. Di kejauhan, sebuah siluet berbaju besi putih berjalan. Itu adalah seorang prajurit bermata satu dengan topeng dan ratusan kepang. Prajurit gunung es ini berjalan ke bar, mengambil anggurnya, dan berjalan ke meja untuk minum sendirian. Gunung es, mengapa kamu masih di sini? Kamu sungguh tidak tahu malu. Kalau di luar aku sudah menghabisimu. Semua prajurit mengejek. Namun Ice Mountain tetap meminum anggurnya, lalu berdiri, meregangkan tubuh dan melirik. Dasar sekelompok orang bodoh. Setelah itu dia berjalan pergi ke sebuah distrik kecil. Melihat kepergiannya, Lo Fong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengannya? Apakah dia membuat semua orang marah? Kaisar Kayu Giok tertawa pelan. Tentu saja akan ada persaingan di mana yang kuat berkumpul. Distrik kecil kita saat ini memiliki lebih dari 8.000 kaisar. Semuanya dari ras yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, beberapa akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kelompok-kelompok terbentuk secara alami. Kelompok-kelompok besar akan memiliki lebih dari 1.000, sedangkan yang kecil akan memiliki ratusan. Beberapa transaksi dan hal lain terjadi. Gunung es itu tidak membantu para pemimpin besar. Makanya semua orang memperlakukannya seperti itu. Seorang pria berbaju besi besar dengan 2 cakar binatang berkata di sampingnya. Untungnya ini adalah dunia maya. Jika itu kenyataan, dia pasti sudah mati. Kaisar Kayu Giok melanjutkan. Sebenarnya, apa yang dia lakukan tidak akan dianggap salah. Gunung es itu berasal dari ras Nobushi, ras yang lemah. Kudengar seluruh ras hanya memiliki satu kesatria. Di seluruh aliansi Hong, mereka tidak memiliki pengaruh apapun. Namun seperti yang kukatakan sebelumnya, apa yang dilakukannya tidak akan dianggap salah. Kesalahannya terletak pada identitasnya. Seperti kita manusia, bahkan jika kita melakukan hal yang sama, siapa yang berani mengganggu kita? Sama seperti ketika kamu berjalan ke sana tadi. Tidakkah kamu lihat betapa bersemangatnya semua orang menyambutmu? Karena di kota aliansi Hong, manusia adalah yang terkuat. Waduh guys, semakin hari kok semakin makin seru ya. BTW guys, kalian bisa saweria lewat di link di deskripsi ya, maupun di komentar. Ya, buat traktir Mimin beli kopi dan cemilan sudah mulai nipis. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.